Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Ketemu lagi dalam mata kuliah pengetahuan dasar kuliner, eh, Food Safety and Management di week ke-9 dengan topik cost control. Apa itu cost control? Nah, cost control dalam industri kuliner merupakan proses pengelolaan dan pengawasan biaya operasional agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan tentunya tanpa mengorbankan kualitas produk ataupun mengurangi proses layanan. Nah, dalam konteks ini, cost control tidak hanya berfokus pada pengurangan biaya, tapi lebih kepada bagaimana biaya tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Nah, apa tujuan utama dari cost control? Yaitu untuk menjaga keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan, ingat ya, menjaga keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Ya, jadi biaya dan pendapatan agar tetap seimbang. Nah, dengan mengendalikan biaya yang baik, sebuah usaha kuliner dapat meningkatkan profitabilitas atau benefit atau keuntungan. Nah, tujuannya untuk menjaga kestabilan keuangan serta mampu bersaing di pasar yang kompetitif. Nah, cost control juga memiliki peranan yang sangat penting dalam berkelanjutan bisnis kuliner. Nah, industri ini memiliki karakteristik biaya yang fluktuatif atau biaya yang selalu berubah-ubah tergantung dari harga pasar, ya, terutama kepada bahan baku makanan yang dipengaruhi oleh musim atau dipengaruhi oleh permintaan yang terlalu besar atau harga bahan baku juga dipengaruhi oleh proses distribusi. Misalnya pada saat sekarang ini biaya BBM atau kelangkaan dari BBM itu mengakibatkan biaya distribusi itu menjadi lebih tinggi. Nah, itu juga mempengaruhi harga dari bahan baku itu sendiri. Ataupun dari kondisi pasar, ya, banyaknya permintaan, makanan dengan menggunakan bahan baku tertentu itu yang populer di masyarakat. Nah, itu juga mempengaruhi biaya dari bahan baku. Nah, tanpa pengendalian yang baik, nah bisnis ini akan sulit bertahan dalam jangka panjang karena margin keuntungannya tentu tidak stabil karena dipengaruhi oleh biaya bahan baku yang fluktuatif tadi. Nah, sebaliknya jika tidak ada pengendalian biaya, nah apa yang terjadi jika biaya tidak dikendalikan? Nah, apa dampak negatif yang dapat terjadi? Contohnya, pemborosan bahan baku, ya, chef yang bekerja di kitchen menggunakan bahan tanpa memikirkan sisa dari leftover, terus menyiapkan bahan baku tanpa pertimbangan jumlah porsi yang akan dikonsumsi oleh konsumen, ataupun adanya pemborosan dari penggunaan tenaga kerja yang tidak efisien, misalkan hotel atau perusahaan terlalu banyak merekrut tenaga kerja yang berlebihan atau terlalu banyak menggunakan tenaga training atau tenaga banyak menggunakan tenaga DW. Nah, itu semuanya kan biaya atau cost yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini tentu akan menyebabkan harga jual yang kita tawarkan ke konsumen tidak sesuai dengan harga biaya produksi. Nah, hal ini dapat menyebabkan pastinya kerugian atau menurunnya kualitas produk, ya, atau bahkan berujung pada kegagalan bisnis. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang cost control menjadi dasar penting bagi mahasiswa seni kuliner ataupun nanti sebagai yang akan bekerja sebagai praktisi di industri maupun sebagai manajer di bidang kuliner. Kita ke slide kedua.
Masuk ke jenis-jenis biaya dalam operasional kuliner. Nah, dalam operasional bisnis kuliner, terdapat beberapa jenis biaya utama yang perlu dipahami dan biaya ini perlu dikendalikan dengan baik. Yang pertama apa? Pertama itu adalah food cost atau biaya bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk bahan makanan. Ini merupakan komponen biaya terbesar dalam bisnis kuliner. Meliputi apa saja? Nah, meliputi bahan mentah, bumbu, hingga bahan pendukung lainnya. Ya, misalkan packaging, ya, ataupun biaya listrik, air, dan sebagainya. Nah, pengendalian food cost sangat krusial karena langsung mempengaruhi harga jual dan akan mempengaruhi keuntungan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah yang pertama tadi adalah food cost, yang kedua adalah beverage cost. Beverage cost merupakan biaya untuk bahan minuman. Nah, meskipun sering dianggap lebih kecil dibandingkan food cost, ada yang bilang kalau jual minuman itu lebih untung karena biaya untuk meracik minuman tersebut biaya cenderung kecil. Ah, nah, itu perlu kita cek sejauh mana beverage cost ini, food marginnya memberikan keuntungan kepada perusahaan. Ada beberapa jenis usaha seperti kafe atau bar atau beverage justru bisa menjadi menjadi sumber keuntungan utama karena pertimbangan dari biaya uh, beverage cost yang kecil sementara keuntungannya cenderung lebih besar daripada penjualan dari makanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis biaya operasional kuliner yaitu terkait dengan labor cost, labor itu tenaga kerja ya. Nah, biaya tenaga kerja ini termasuk kepada gaji karyawan, tunjangan karyawan, ataupun biaya-biaya terkait lainnya ya asuransi dan sebagainya. Nah, labor cost harus dikelola secara efisien, tentunya agar tidak terlalu tinggi, namun tetap menjaga kualitas pelayanan yang dihasilkan oleh karyawan itu sendiri. Ataupun labor cost perlu dikelola secara baik agar dapat mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada yang dikenal dengan biaya overhead cost. Nah, overhead cost itu adalah biaya operasional lain yang tidak terkait langsung terkait dengan produksi makanan atau minuman. Contohnya ada biaya listrik, biaya gas, biaya air, biaya sewa lokasi, biaya keamanan, ataupun biaya perawatan peralatan ya atau maintaining equipment. Nah, biaya ini bersifat rutin dan perlu dipantau agar tidak membengkak. Nah, selain itu, biaya ini juga dapat dikategorikan menjadi fixed cost ataupun kategori variable cost. Nah, fixed cost itu biaya yang relatif tetap setiap periode, biayanya tetap sama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, seperti sewa, gaji tetap, dan sementara untuk biaya variable cost, yaitu biaya ini akan berubah sesuai dengan volume produksi atau volume penjualan. Contohnya apa? Biaya pembelian bahan baku. Ya. Nah, dengan memahami jenis-jenis biaya yang tadi, ini sangat penting sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan dalam melaksanakan bisnis kuliner. Kita naik ke slide ketiga.
Ini terkait dengan food cost control. Ya. Nah, food cost control itu sendiri merupakan salah satu aspek paling penting dalam manajemen kuliner. Nah, karena berkaitan langsung dengan profitabilitas atau keuntungan usaha. Jadi, food cost control terkait dengan laba atau keuntungan usaha. Nah, food cost sendiri adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu bahan. Jadi ingat ya, food cost itu total biaya untuk menghasilkan menu makanan. Mulai dari bahan baku hingga makanan itu siap disajikan ke konsumen. Dalam praktiknya, setiap bisnis kuliner biasanya memiliki standar food cost dalam bentuk presentase. Nah, umumnya food cost itu di antara 25% hingga 40% dari harga jual. Maksudnya seperti apa? Kalau food cost-nya 25%, biaya bahan bakunya 25%, biaya bahan 25%, berarti keuntungan kotornya adalah 75%. Karena belum dikeluarkan dengan biaya-biaya yang lain, misalkan biaya listrik, biaya karyawan, biaya labor cost, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan food cost dengan persentase 40%? Biaya bahan pangan 40%. Tentu kok keuntungan kotornya bersisa 60%. Yang mana yang lebih menguntungkan daripada di antara 25% dengan 40%, food cost-nya tentu yang food cost-nya lebih kecil. Kalau food cost-nya lebih kecil, keuntungannya lebih besar. Kalau food cost-nya lebih tinggi 40%, jadi keuntungannya lebih sedikit, keuntungannya lebih kecil dari harga jual. Tergantung dari konsep usahanya masing-masing, food cost ini ditentukan dari konsep usahanya masing-masing, segmen pasarnya, dan kemampuan dari konsumen yang membeli. Ya, nah standar ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu menu menguntungkan atau tidak. Ya, standar. Jadi juga pertimbangannya adalah kalau menu ini menguntungkan, pembelinya banyak, tingkat belinya juga tinggi, ya berarti kita berikan persentase food cost itu lebih rendah. Ya, kalau tingkat penjualnya rendah, tetapi ini merupakan varian menu yang tetap harus kita jual, ya kita tawarkan dengan food cost-nya yang lebih tinggi, yaitu maksimal 40%. Jadi range-nya antara 25 sampai 40% food cost. Nah, penghitungan food cost itu dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Ya, pertama, cost per resipi, yaitu menghitung total biaya bahan untuk satu resep secara keseluruhan. Misalkan kita mau bikin cheesecake satu loyang whole, dihitung berapa total biaya bahan untuk satu resep tersebut. Nah, itu kita sebut dengan cost per resipi. Yang kedua, ada yang disebut dengan istilahnya adalah cost per portion, yaitu biaya per porsi yang dihasilkan dari setiap resipi tersebut. Kita bikinnya cheesecake satu whole, satu loyang, sementara untuk proses penjualannya adalah perlu dipotong atau diporsi menjadi 8 atau 10 bagian. Nah, biaya yang food cost yang perlu kita hitung adalah berapa biaya food cost-nya per porsi. Nah, itu yang disebut dengan cost per portion. Nah, penghitungan ini penting untuk menentukan harga jual yang tepat. Nah, namun dalam operasional sehari-hari terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi food cost. Apa saja faktornya? Di antaranya adalah faktor food waste, ya, yaitu bahan yang terbuang selama proses persiapan. Contohnya apa?
Misalkan kalau kita beli nanas, nanas kan kita belinya dalam keadaan masih berkulit, ditimbangnya dalam keadaan berkulit. Nah, pas melakukan pengupasan, nah itu yang disebut dengan food waste. Atau pada saat kita membeli sayuran ditimbang dalam keadaan utuh atau ada akarnya, sementara untuk proses pengolahannya, akar dan daun-daun yang dianggap layu di bagian luarnya itu perlu dibuang. Nah, itu disebut dengan bahan terbuang atau bahan waste yang perlu dipertimbangkan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, food cost juga dipengaruhi oleh spoiled atau bahan yang rentan terhadap kerusakan. Nah, misalkan kita bikin cheesecake, kalau hari ini tidak terjual, perlu disimpan untuk 2 atau 3 hari ke depan. Tapi setelah 4 hari proses display dan disimpan itu tidak terjual, itu dianggap sebagai spoil atau bahan yang tidak bahan yang perlu dibuang dan tidak bisa ditawarkan lagi ke penjual, tetapi ada biayanya di situ. Nah, itu juga kita perlu pertimbangkan dalam menghitung food cost. Ya. Apa itu spoil? Yaitu bahan yang rusak ataupun bahan yang basi karena proses penyimpanannya kurang baik. Bisa juga dipengaruhi oleh hari ini kita berhasil proses pembuatan cheesecake, besok berhasil. Tetapi beberapa minggu kemudian, 1 minggu ke depan ada 1 atau 2 kali yang gosong karena kurang kontrol atau kurang monitor. Nah, itu juga merupakan salah satu bagian dari indikator yang mempengaruhi food cost yang perlu kita pertimbangkan dalam menentukan harga jual. Nah, ada juga istilahnya adalah over portioning, yaitu penyajian porsi yang melebihi standar yang telah ditentukan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan dari penentuan harga food cost-nya. Misalkan pada saat proses pemotongan atau pemursian terjadi kesalahan, ada yang pemotongannya kebesaran atau ada pemotongannya kekecilan. Nah, itu juga mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen dan mempengaruhi biaya dari food cost itu sendiri. Nah, untuk itu diperlukan strategi pengendalian food cost yang efektif seperti pastikan penggunaan resep yang selalu standar, jangan berubah-ubah karena penghitungan biaya mengikuti standar resepi yang ada. Selanjutnya adalah kontrol porsi yang konsisten tentunya dan pengelolaan stok yang baik. Nah, serta pengelolaan stok yang baik ini terkait dengan menghindari bahan-bahan yang gampang rusak atau spoil, serta memberikan pelatihan yang kontinu dan selalu dimonitoring kepada staf dapur produksi. Nah, dengan pengendalian yang tepat, bisnis tentunya dapat minimalkan, mengurangi pemborosan dan menjaga keuntungan perusahaan tetap optimal. Oke, kita ke slide yang keempat. Nah, terkait dengan istilah purchasing atau pengadaan bahan atau ada juga yang populer menyebutnya sebagai bagian dari pembelian. Nah, tahap purchasing atau yang disebut dengan pengadaan bahan ini merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam pengendalian biaya di industri kuliner. Nah, keputusan yang diambil pada tahap ini akan berdampak langsung pada kualitas produk dan besarnya biaya yang dikeluarkan. Nah, ini maksudnya adalah tentunya processing harus memiliki kemampuan dalam memilih produk, melakukan negosiasi harga, dan memastikan ketersediaan bahan tersebut dengan supplier. Nah, dalam melakukan pembelian bahan baku, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan oleh seorang yang bekerja sebagai purchasing.
Seperti membeli kebutuhan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari permintaan user. Kalau permintaan usernya butuhnya 10, tetap dan ini harus dirujuk lagi kembali ke bagian cost control, apakah benar-benar layak dibelikan 10. Nah, itu menjadi pertimbangan dari purchasing untuk melakukan proses pembelian. Ya, selanjutnya adalah purchasing juga perlu menjaga kualitas bahan dengan cara dia mengetahui kualitas bahan yang baik, dia dapat memilih supplier yang dapat menyediakan kualitas yang baik, dia dapat mencari supplier yang dapat bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan bahan yang datang. Nah, ataupun eh, purchasing ataupun purchasing dapat memastikan harga yang kompetitif, harga yang murah yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Nah, hmm, terkait dengan pembelian yang tidak terencana, ini tentunya dapat menyebabkan overstock atau kelebihan cadangan bahan baku di perusahaan ataupun akan juga menyebabkan kekurangan bahan. Yang keduanya dapat merugikan operasional kegiatan bisnis di hotel itu sendiri. Nah, bagaimana terkait dengan pemilihan supplier? Ini juga menjadi faktor penting. Karena supplier yang baik tidak hanya menawarkan harga yang kompetitif, tapi juga konsisten dengan kualitas, ketepatan waktu pengiriman, serta kehandalan dalam jangka panjang. Ya, atau dia mampu menjaga hubungan baik antara hotel dengan uh, supplier. Nah, selain itu diperlukan standarisasi kualitas bahan agar setiap bahan yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh user. Hal ini penting karena untuk menjaga konsisten rasa, tampilan, dan kualitas menu yang disajikan kepada pelanggan. Nah, sementara dalam prakteknya terdapat dua sistem pembelian terkait dengan pekerjaan purchasing. Ada dua sistem pembelian, yaitu pembelian secara cash dan juga ada pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara cash biasanya memberikan kontrol lebih terhadap pengeluaran. Sementara sistem pembelian secara kredit ini dapat membantu arus kas. Ini maksudnya apa? Karena perlu pengelolaan yang hati-hati agar tidak menimbulkan beban hutang yang berlebihan. Terlalu banyak kita membeli secara kredit, tentu akan banyak penumpukan hutang di pihak ketiga atau di supplier. Ya, terakhir, kemampuan dalam negosiasi harga itu juga perlu dikuasai oleh oleh purchasing. Nah, ini tujuannya untuk mendapatkan harga terbaik tanpa mengorbankan kualitas dari bahan baku yang akan datang. Ini terkait dengan kemampuan negosiasi. Nah, negosiasi yang baik dapat membantu menekan biaya bahan baku dan juga dapat meningkatkan margin keuntungan perusahaan. Nah, dengan pengelolaan prosesing yang efektif, tentunya bisnis kuliner dapat menjaga keseimbangan antara kualitas produk dan efisiensi biaya. Oke, kita ke slide kelima. Ini terkait dengan receiving. Ya, apa itu receiving? Receiving adalah bagian dari ya penerimaan barang. Nah, setelah proses pembelian barang dilakukan oleh processing, tahap berikutnya adalah tahap receiving atau penerimaan barang. Nah, tahap ini berfungsi sebagai titik kontrol untuk memastikan bahwa bahan yang diterima sesuai dengan yang telah dipesan oleh purchasing. Nah, dalam proses penerimaan bahan harus dilakukan secara sistematis ya dan terdokumentasi dengan baik.
Nah, setiap barang yang datang perlu diperiksa sebelum diterima ataupun diperiksa sebelum disimpan. Idealnya terdapat petugas khusus yang bertanggung jawab dalam proses ini untuk menghindari kesalahan dan kelalaian. Nah, hal utama yang harus diperhatikan, yang pertama adalah mengecek kualitas dan kuantitas, cek mutu, cek fisik, dan juga cek jumlah. Kualitas bahan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Apa saja? Misalkan terkait dengan kesegaran produk, warna yang sesuai, tekstur yang masih baik, masih dalam batas tanggal kadaluarsa. Nah, sementara itu kuantitas harus sesuai dengan jumlah yang tertera pada pesanan. Jangan sampai ada barang yang datang kurang atau barang yang datang berlebih. Itu akan dapat merugikan bagi supplier. Nah, ketidaksesuaian sekecil apapun harus dicatat dan ditindaklanjuti dengan baik sebagai bentuk profesionalisme kerja antara dua belah pihak. Nah, selain itu, proses receiving atau proses penerimaan barang ini harus dilengkapi dengan dokumentasi yang jelas. Apa saja dokumennya? Ada invoice ataupun tersedia delivery note. Nah, dokumen ini penting sebagai bukti transaksi dan sebagai dasar pencatatan dalam sistem inventory maupun akuntansi. Nah, tapi ini juga berperan penting dalam mencegah kekurangan baik dari pihak internal, pihak hotel sendiri maupun dari pihak eksternal atau pihak supplier. Misalnya, pengurangan jumlah barang atau manipulasi kualitas atau penerimaan barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, oleh karena itu perlu sistem kontrol seperti pemeriksaan ganda, double check, dan pencatatan transparan. Dalam proses receiving yang baik, bisnis kuliner dapat memastikan bahwa barang yang masuk sesuai dengan standar sehingga mendukung efisiensi biaya dan kualitas produk yang dihasilkan. Simpulannya adalah processing harus tahu kualitas barang. Sementara receiving juga harus menguasai terkait dengan kualitas barang yang baik itu seperti apa. Oke, kita masuk ke slide terkait dengan storage atau penyimpanan. Nah, tahap storage ini atau tahap penyimpanan merupakan bagian penting dalam rangkaian cost control karena berkaitan langsung dengan menjaga kualitas bahan sekaligus meminimalkan kerugian akibat kerusakan dan kehilangan. Ya, jadi yang tadi ada bagian processing, membeli barang, selanjutnya barang datang diterima oleh bagian receiving, selanjutnya barang perlu disimpan dengan baik oleh bagian storage atau penyimpanan. Nah, apa prinsip utama dalam penyimpanan? Yaitu dikenal dengan istilahnya adalah first in, first out atau FIFO. Yaitu bahan yang pertama masuk harus digunakan terlebih dahulu. Jadi yang mana yang pertama datang ke gudang, nah itu yang harus pertama kali dipakai atau didistribusikan ke user. Nah, penerapan prinsip ini sangat penting untuk menghindari bahan menjadi kadaluarsa atau menghindari bahan menjadi rusak karena terlalu lama disimpan. Selain itu, pengaturan suhu penyimpanan juga harus diperhatikan sesuai jenis bahan. Misalnya, bahan segar seperti daging, ikan itu harus disimpan di suhu dingin atau di suhu beku atau frozen. Sementara bahan kering itu disimpan di tempat sejuk atau di tempat kering atau kita kenal dengan cold storage atau ada juga istilahnya dry storage.
Nah, pengelolaan suhu yang tepat, yang tidak tepat, nah ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hingga kerusakan dari bahan itu sendiri. Dalam operasional yang baik, diperlukan juga sistem inventory yang teratur, penghitungan stok yang teratur. Sistem ini berfungsi untuk mencatat jumlah stok yang tersedia, pergerakan barang masuk dan barang keluar, berapa jumlah barang masuk, berapa jumlah barang yang keluar, apakah perlu di restock ulang, nah, serta membantu dalam mencegah perencanaan pembelian yang berlebihan. Ya. Nah, inventory yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kebanyakan stok, overstock, atau inventory yang tidak baik akan menyebabkan kekurangan stok atau tiba-tiba barang tersebut dibutuhkan di store-nya tidak tersedia. Nah, yang terakhir, penting untuk melakukan pengendalian kehilangan atau loss prevention. Nah, ini terkait dengan pencurian atau kesalahan pencatatan atau kerusakan bahan. Nah, oleh karena itu diperlukan pengawasan, perlu pencatatan yang akurat, serta perlu audit stok secara berkala. Biasanya audit stok itu kita lakukan per setiap akhir bulan. Dengan sistem penyimpanan yang baik, tentunya bisnis kuliner akan dapat menjaga kualitas bahan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi biaya secara keseluruhan. Tujuannya agar tidak ada pemborosan biaya. Biayanya efisiensi sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan. Oke, kita lanjut ke slide ke-7 terkait dengan issuing atau production control. Apa itu kira-kira? Nah, setelah bahan disimpan dengan baik oleh storing staff, tahap selanjutnya adalah issuing dan production control, yaitu pengeluaran bahan dari gudang ke dapur serta pengendalian proses produksi. Nah, proses pengeluaran bahan dari gudang ini harus dilakukan secara terkontrol dan berdasarkan permintaan yang jelas. Dikeluarkan bahan dari store dengan dasar ada permintaan dari user. Nah, biasanya melalui dokumen seperti store requisition atau form permintaan barang, request store. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bahan yang digunakan tercatat dengan baik dan sesuai kebutuhan produksi. Berapa bahan yang keluar, berapa jumlah produksi, berapa jumlah yang terjual itu harus sesuai. Jadi jangan banyak bahan yang keluar dari store, produksi banyak dilakukan, sementara penjualannya kecil. Berarti kemana perginya bahan-bahan yang diproduksi tersebut. Selanjutnya, penggunaan standar CP atau resep baku sangat penting dalam operasional dapur. Nah, resep baku ini memastikan bahwa setiap menu memiliki komposisi bahan yang konsisten, baik dari segi rasa yang konsisten, kualitas yang selalu terjaga, maupun biaya yang selalu konsisten. Tanpa standar resep ini, akan sulit mengontrol food cost dan tujuannya untuk menjaga konsisten produk. Selain itu perlu diterapkan standar portion size, yaitu ukuran porsi yang telah ditentukan untuk setiap menu. Porsinya harus sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan, karena sudah ada penghitungannya portion size standar. Pengendalian porsi ini penting agar tidak terjadi over portioning yang dapat mengakibatkan biaya menjadi naik tanpa disadari. Nah, dalam prakteknya dapur juga memerlukan kitchen control system. Apalagi itu kitchen control system, yaitu sistem pengawasan yang mencakup alur kerja, penggunaan bahan, serta koordinasi antar staf.
Sistem ini membantu memastikan bahwa proses produksi berjalan efisien dan sesuai dengan standar. Terakhir, pengawasan produksi harus dilakukan secara rutin oleh siapa? Oleh chef atau oleh supervisor. Ya, jadi kalau mau produksi diawasi oleh chef dan supervisor. Apa saja yang perlu diawasi yaitu mencakup kualitas makanan, penggunaan bahan yang sesuai dengan standar resep, kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, dengan pengendalian yang baik pada tahap issuing dan produksi, bisnis kuliner dapat menjaga efisiensi biaya sekaligus mempertahankan kualitas produk yang konsisten. Slide berikutnya terkait dengan menu engineering. Apa itu menu engineering? Nah, menu engineering merupakan salah satu strategi penting dalam manajemen kuliner yang bertujuan untuk menganalisa dan mengoptimalkan menu berdasarkan tingkat popularitas dan profitabilitas. Jadi pertimbangannya adalah kenapa perlu menu engineering? Karena terkait dengan menu tersebut menjadi populer, sering dipesan, menjadi favorit, best choice. Ya, sehingga perlu menu itu difikirkan pengembangannya yang masuk ke kategori menu engineering. Apakah menu ini perlu dibikinkan variannya atau turunan menunya? Ya. Atau terkait juga dengan profitabilitas terkait dengan keuntungan. Ada menu-menu tertentu yang food cost-nya rendah, tetapi harga penjualannya tinggi, tingkat penjualannya tinggi dan marginnya juga, profitnya juga tinggi. Ya. Nah, setiap menu yang ditawarkan memiliki kontribusi yang berbeda terhadap keuntungan bisnis. Iya, ingat ya, setiap menu yang banyak di daftar menu yang ada di sebuah usaha kuliner itu memiliki eh, kontribusi yang berbeda-beda dalam keuntungan bisnis. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara menu dan profit, yaitu bagaimana suatu sistem menu dapat memberikan margin keuntungan sekaligus diminati oleh pelanggan. Nah, dalam menu engineering, item menu biasanya diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama. Kategori pertama adalah kategori star, yaitu menu yang memiliki tingkat penjualan tinggi dan profit tinggi. Menu ini laris, manis, dan food marginnya, food costnya rendah sehingga profitnya tinggi. Nah, menu ini harus dipertahankan kualitasnya dan bisa dijadikan andalan bisnis. Yang kedua adalah Slow Horse, yaitu menu yang populer tetapi profitnya rendah. Orang senang pesan menu ini tetapi keuntungannya rendah karena food cost-nya mungkin 40% atau mendekati 40%. Nah, strategi untuk kategori ini biasanya adalah dengan cara mengkontrol biaya atau sedikit menyesuaikan harga agar lebih menguntungkan. Jadi perlu kita pertimbangkan bahan bakunya, kita cari dari supplier yang menawarkan harga rendah atau harga yang lebih murah dari yang lain, sehingga food cost-nya bisa ditekan. Selanjutnya ada puzzle ya. Puzzle yaitu menu yang profitnya tinggi tetapi kurang diminati. Profitnya bagus, tapi jarang terjual atau kurang laris. Nah, untuk menu ini perlu strategi seperti ini promosi, kita mengadakan eh, perubahan tampilan menu, platingnya diganti sehingga terlihat lebih menarik, menggiurkan ataupun reportioning atau porsinya diperbanyak atau diperbaiki sehingga
menyesuaikan dengan ekspektasi dari konsumen. Yang terakhir itu menu, klasifikasi menu yang disebut dengan DOC ya, atau menu yang tidak populer dan juga tidak menguntungkan. Nah, menu kategori ini biasanya perlu dievaluasi ataupun perlu dihapus atau diganti. Ya. Nah, melalui analisis ini, pelaku usaha dapat menyusun strategi optimasi menu seperti penempatan menu dalam daftar menu, penyesuaian harga, mana menu yang perlu disesuaikan, hingga mana menu-menu yang perlu diinovasi kembali. Nah, dengan menu engineering yang tepat, bisnis kuliner dapat meningkatkan penjualan sekaligus memaksimalkan keuntungan. Nah, ke slide 9. Terkait dengan manajemen waste atau waste management. Nah, waste management atau pengelolaan limbah merupakan bagian penting dalam cost control. Karena pemborosan bahan secara langsung akan meningkatkan biaya dan tentunya menurunkan keuntungan. Dalam operasional dapur terdapat berbagai jenis waste yang umumnya terjadi. Apa saja? Yang pertama adalah preparation waste, yaitu limbah yang terjadi saat proses persiapan bahan, seperti limbah yang berasal dari kulit buah dan sayuran, atau potongan yang tidak terpakai, atau trimming yang berlebihan. Nah, itu masuk ke kategori preparation waste. Yang kedua kategorinya adalah uh, cooking waste. Nah, ini waste yang berasal dari kerusakan bahan saat proses memasak. Misalkan makanan yang gosong atau makanan yang overcook, tentu makanan ini tidak layak untuk dijual atau didistribusikan ke konsumen. Yang ketiga ada yang kategorinya disebut dengan plate waste, yaitu makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh pelanggan. Nah, pemborosan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya keterampilan staf, makanan tidak enak, standar kerja yang tidak jelas, atau staf yang tidak mendapatkan training yang baik terkait dengan waste management, atau kesalahan dalam perencanaan produksi, mengambil bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, atau penyimpanan bahan yang tidak tepat sehingga bahan gampang sekali rusak. Nah, untuk itu diperlukan berbagai jenis teknik dalam mengurangi waste. Contohnya apa? Pelatihan keterampilan staf dapur, penggunaan standar CP dan standar portion, serta perencanaan produksi yang lebih akurat sesuai dengan permintaan. Nah, selain itu, penting juga untuk menerapkan prinsip pemanfaatan bahan secara maksimal. Misalnya, menggunakan sisa bahan untuk menu lain. Sisa trimmingan sayuran bisa digunakan untuk membuat white stock atau demi glace atau membuat stok dari tulang dan sayuran serta pengolah mengolah makanan atau mengolah bahan dengan teknik yang efisien sehingga meminimalkan bagian yang terbuang. Nah, dengan pengelolaan waste yang baik ini, bisnis kuliner tentunya tidak hanya dapat menekan biaya, tapi juga mendukung praktek operasional yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oke, kita masuk ke slide 10. Nah, terkait dengan labor cost control. Apa itu labor? Nah, selain biaya bahan baku, ada biaya labor cost ya atau biaya tenaga kerja. Nah, ini merupakan salah satu komponen terbesar dalam operasional bisnis kuliner. Labor cost mencakup gaji, mencakup tunjangan, lembur, serta biaya lainnya yang berkaitan dengan tenaga kerja.
Ada lagi yang disebut dengan bonus, ya, atau reward. Nah, dalam pengelolaannya, labor cost biasanya dihitung dalam bentuk presentase terhadap penjualan. Nah, penghitungan ini penting untuk mengetahui apakah biaya tenaga kerja masih berada dalam batas yang wajar dan efisien. Idealnya, persentase labor cost harus disesuaikan dengan jenis dan skala usaha. Salah satu cara untuk mengendalikan labor cost adalah melalui scheduling karyawan yang efektif, yaitu penjadwalan harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan operasional. Seperti ada jam sibuk, berarti butuh karyawan lebih banyak. Ada jam sepi, berarti butuh pengurangan karyawan. Nah, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Nah, selain itu ada produktivitas tenaga kerja juga menjadi faktor penting. Produktivitas tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang produktif mampu menghasilkan output yang optimal dengan waktu dan sumber daya yang efisien. Hal ini dapat dicapai dengan pembagian tugas yang jelas serta jenis kerja yang terstruktur. Nah, tidak kalah penting adalah training dan peningkatan efisiensi kerja. Pelatihan yang baik akan menghasilkan keterampilan dan kecepatan kerja karyawan. Sekaligus, pelatihan akan mengurangi kesalahan yang dapat menambah biaya. Nah, dalam tim yang terlatih, operasional dapur dan pelayanan tentu juga akan pasti berjalan lebih efektif. Nah, dalam pengelolaan labor cost yang tepat, bisnis kuliner dapat menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan dan efisiensi biaya operasional. Nah, kita lanjut ke slide ke 10. 11. 11 ini terkait dengan cost control tools dan teknik. Nah, dalam praktek manajemen kuliner, pengendalian biaya tidak hanya dilakukan secara operasional, ya, tapi juga membutuhkan berbagai tools atau alat dan teknik analisis untuk membantu pengendalian keputusan yang akurat. Nah, apa saja tools atau teknologi yang biasa digunakan? Salah satunya adalah budgeting, ya. Nah, proses perencanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam mengontrol pengeluaran. Jadi, setiap perencanaan pengeluaran itu harus ada mempertimbangkan dari segi budgeting. Nah, dengan adanya budget, tentunya manajer dapat membagikan dengan adanya budget, manajer tentu dapat membandingkan antara rencana dan realisasi biaya. Ya, dibandingkan rencananya apa dan realisasi biayanya seberapa besar. Nah, selanjutnya adalah forecasting. Yang pertama tadi adalah budgeting, yang kedua adalah forecasting. Apa itu forecasting? Yaitu proses memprediksi kebutuhan di masa depan. Seperti prediksi kebutuhan jumlah penjualan atau prediksi kebutuhan bahan baku ke depan atau prediksi kebutuhan tenaga kerja untuk ekspansi ke depan. Nah, forecasting yang akurat tentu membantu menghindari overstock maupun kekurangan bahan. Nah, selanjutnya teknik yang lain yaitu ada yang disebut dengan istilahnya adalah varian analisis. Nah, varian analisis yaitu analisis selisih antara biaya yang direncanakan dengan biaya yang aktual. Nah, kan ada biaya budgeting nih yang kita rencanakan. Nah, aktualnya berapa yang terrealisasikan. Nah, ini disebut dengan varian analisis. Nah, dari sini manajer dapat mengidentifikasi penyebab perbedaan dan mengambil tindakan korektif.
Ya, jadi bisa dilakukan tindakan korektif karena ada perbedaan dari yang direncanakan dengan yang terrealisasi agar tidak terjadi kesalahan yang sama di kegiatan yang sama di bulan atau hari berikutnya. Selain itu terdapat konsep break even point atau BEP. Nah, ini yang kita sebut sering dengar ada istilahnya BEP ya. Nah, apa itu BEP? Yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Ya, titik kita balik modal. Pendapatannya sama dengan biayanya. Nah, pada titik ini bisnis tidak mengalami keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Nah, dengan memahami BEP atau break even point, penting untuk menentukan target penjualan minimum. Nah, yang terakhir, salah satu indikator yang penting yaitu food cost percentage. Nah, apa itu food cost percentage? Adalah presentasi biaya bahan makanan terhadap penjualan. Jadi presentasi biaya bahan terhadap penjualan. Penghitungan ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan bahan dan menentukan apakah operasional sudah berjalan sesuai dengan standar. Nah, dengan memanfaatkan berbagai tools yang ada di atas, manajemen dapat melakukan pengendalian biaya secara lebih terstruktur, sistematis, dan berbasis data. Nah, apa saja yang Patul tadi? Ada eh, budgeting, forecasting, food cost, dan break even point. Oke, kita ke slide 12. Slide terakhir ini. Nah, terkait dengan teknologi dalam cost control. Nah, seiring dengan perkembangnya industri kuliner, penggunaan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas cost control. Nah, tentunya teknologi membantu proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Nah, salah satu teknologi yang umum digunakan adalah POS system atau Point of Sales. Nah, sistem ini tidak hanya berfungsi untuk transaksi penjualan, tetapi juga dapat mencatat data penjualan secara real time, sehingga memudahkan analisis perform menu dan pengendalian pendapatan. Selain itu, terdapat inventory software yang membantu dalam pengelolaan stok bahan baku. Dengan sistem ini, pelaku usaha dapat memantau jumlah persediaan, pergerakan barang, serta menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Nah, ada teknologi lain yaitu digital costing tools. Apa itu digital costing tools? Yaitu alat bantu untuk menghitung biaya produksi secara otomatis. Tool ini memudahkan dalam menghitung food cost, menentukan harga jual, serta melakukan simulasi perubahan harga bahan. Yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan data analitik dalam kuliner. Dengan menganalisis data penjualan, tren pelanggan, penggunaan bahan, manajemen tentu dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Seperti menentukan menu favorit, mengoptimalkan jumlah stok, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dengan penerapan teknologi yang tepat, proses cost control dapat dilakukan secara lebih modern, menjadi akurat, dan mendukung daya saing bisnis kuliner di era digital. Kesimpulan, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa cost control merupakan elemen kunci dalam manajemen kuliner, di mana pengendalian biaya bukan hanya tentang menekan pengeluaran, tapi tentang bagaimana
mengelola sumber daya secara efektif tanpa mengorbankan kualitas produk dan layanan. Pentingnya cost control terlihat dari kemampuannya dalam menjaga stabilitas keuangan bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memastikan bahwa setiap produk yang dijual memberikan kontribusi keuntungan yang optimal. Dalam hal ini, peran manajer kuliner sangat penting. Seorang chef tidak hanya bertugas mengawasi operasional, tetapi juga harus mampu menganalisis biaya, mengambil keputusan secara strategis, serta memastikan seluruh tim bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara cost control dengan profitabilitas atau keuntungan. Semakin baik pengendalian biaya, maka semakin besar peluang bisnis untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman penerapan cost control yang baik menjadi kompetensi wajib bagi setiap profesional di bidang kuliner. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, mahasiswa dipersilahkan mengerjakan tugas mingguan di link yang di-share di e-learning. Silahkan dicek masing-masing. Terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.